Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak Ibu. Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita masih bisa berkumpul di sekolah kita ini menjalankan tugas kita sebagai seorang guru. Kemudian salawat dan salam selanjutnya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu kepala sekolah karena telah memberikan izin memfasilitasi untuk pelaksanaan kegiatan aksi nyata modul 1.4 dari pendidikan guru penggerak, yaitu sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian saya mohon maaf pada Bapak Ibu guru karena mengganggu jam istirahatnya. Terima kasih atas kesediaannya untuk menghadiri sosialisasi ini. Sosialisasi ini kami merupakan tugas akhir dari paket modul 1 untuk pendidikan guru penggerak. Nah, pada modul 1.4 ini kami diminta untuk melakukan aksi nyata, yaitu sosialisasi mengenai modul 1.1 sampai 1.4. Sekarang sedang berlanjut masuk ke modul 2.1. Nah, untuk aksi nyata ini, sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah, ini diharapkan dengan sosialisasi ini nanti kita semua sebagai guru bisa melaksanakan budaya positif ini di sekolah. Untuk budaya positif di sekolah, pertama-tama kita harus tahu dulu paradigma pembelajaran yang baru. Kalau dulu kita hanya mengetahui pembelajaran itu dengan cara ceramah, bercatat, dikte, segala macam. Nah, untuk kurikulum merdeka itu ada paradigma barunya, sudut pandang baru, pembelajaran model baru. Bagaimana pembelajaran model barunya? Nah, di sini saya analogikan seperti gambar ini. Coba Bapak Ibu perhatikan dulu. Di sebelah kanan itu saya anggap sebagai guru, di sebelah kiri itu saya anggap sebagai murid. Coba Bapak Ibu perhatikan balok yang ada di bawah di gambar ini. Menurut Bapak Ibu, balok itu ada 4 atau 3? 4 atau 3? Nah, kalau dari pihak guru ada 4, kalau dari pihak murid ada 3, ya. Nah, kalau paradigma pembelajaran lama, pasti yang benar itu guru, ya, 4. Sama seperti kita di kelas, ya. Kalau kita jawabnya A, pasti jawabannya A, walaupun murid itu membantah atau menyanggah jawaban kita. Itu paradigma pembelajaran lama. Nah, kalau di kurikulum merdeka, yang kita lihat harus dari sisi murid. Karena kurikulum merdeka ini pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya juga baru mengetahui pembelajaran paradigma baru ini dapat dari mana. Ternyata selama ini kita mengambil ya, model atau metode pembelajaran kita selama ini dari KTSP, K13. Itu kan kebanyakan dari pendapat ahli-ahli dari luar negeri. Ya. Tapi ternyata kita lupa dengan bapak pendidikan kita sendiri. Siapa bapak pendidikan kita, Bapak Ibu? Nah, Ki Hajar Dewantara, atau biasa kami singkat Pak Hadi. Ki Hajar Dewantara ini terkenal dengan 3 trilogi kepemimpinannya. Ada Ing Ngarso Sutulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Muri Andayani. Itu trilogi kepemimpinan. Ternyata di kurikulum merdeka ini pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ini yang dipakai. Ing Ngarso Sutulodo. Kalau kita ingin siswa itu disiplin, Ing Ngarso Sutulodo, di depan menjadi teladan. Kita dulu yang harus teladan. Kita dulu yang datang pagi, nanti mereka mencontoh datang. Ya. Kita dulu yang mengerjakan tugas kita tepat waktu, nanti mereka juga mengerjakan tugasnya tepat waktu. Kita dulu yang memasukkan baju, nanti mereka juga masukkan baju. Itu namanya Ing Ngarso Sutulodo, di depan menjadi teladan. Ya. Ini secara rinci, secara ringkas, itu ada 8 pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan pada masa sekarang, kurikulum merdeka. Yang pertama ada sistem AMOK. Ternyata ketika kita mendidik, ya, kita mengajar di sekolah, kemarin 2-3 hari lewat ada Pak Suhaimi, Profesor Suhaimi bilang bahwa kita ini ngasuh anak di sekolah, bukan ngajar. Itu benar Pak Suhaimi. Ya? Karena dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus dengan sistem AMOK. Kalau bahasa kita itu ngasuh anak, ya? Ngasuh anak, kalau dia ngasuh anak. Nah, ya. Kalau dia seadanya sakit kita lulus, ya. Kalau ada yang dia tidak tahu kita ajari, ya. Seperti anak kita sendiri, tidak dengan kekerasan. Kemudian pada alam dan pada zaman, tadi sudah saya jelaskan pada alam dan pada zamannya. Kemudian trikon, asas trikon, ada continue, konvergen, konsentris. Continue artinya pendidikan ini berkelanjutan, mulai dari SD, SMP, SMA, semuanya berkelanjutan. Kemudian pusat pendidikan, pendidikan itu dilaksanakan di 3 tempat, mulai dari alam keluarga, alam pendidikan atau sekolah, kemudian alam masyarakat, di mana dia berada. Sehingga pusat pendidikan ini harus sinergis, harus bekerja sama. Tidak bisa hanya mengandalkan sekolah, tidak bisa hanya mengandalkan keluarga, tidak bisa hanya mengandalkan masyarakat. Saya juga terkadang berpikir begini, kita susah payah mendidik anak sopan santun di sekolah, jangan berbicara kasar, halus, malu. Ketika mereka pulang ke rumah, bapak ibunya marah, bahasanya kasar.
Apa yang terjadi di sekolah tadi hilang, tergantikan oleh apa yang diajarkan oleh orang tuanya di rumah. Jadi sia-sia sepertinya kita belajar di sekolah. Ya? Seperti itu. Kita di sekolah paling jam 7.30 sampai jam 13. Mulai dari jam 13 sampai jam 7.30 paginya dia bersama orang tua yang di rumah. Belum lagi kalau mereka bergaul di masyarakat. Jadi tidak bisa hanya sekolah yang mendidikan, harus dibantu kerjasama dengan keluarga dan masyarakat. Kemudian yang kelima, ini yang mungkin agak sedikit kurang tepat ya menurut kita. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara itu benar. Berhamba pada anak. Berhamba pada anak. Kira-kira apa maksudnya Bapak? Berhamba pada anak. Nah, seperti menyembah. Ya. Kalau kita praktekkan ini berhamba pada anak, sebenarnya jadinya nanti anak itu semakin melunjak ya. Nah, tapi berhamba di sini sebenarnya dalam pembelajaran itu ialah kita mencoba mengerti apa keinginan anak, apa keinginan murid. Ya. Makanya di awal pembelajaran itu di kurikulum merdeka ada namanya asesmen awal atau asesmen diagnostik. Di situ kita ingin mengetahui anak itu pengen belajarnya seperti apa. Apakah mereka belajar itu pinginnya dengan video, audio, dengan visual atau dengan gambar. Di situ tergambar nanti siapa-siapa saja anak itu yang ingin belajar dengan metode gambar, dengan metode video, ya. Ada dengan metode puisi. Kita selama ini hanya menganggap anak itu sama. Kita tulis di papan tulis kerjakan. Kita tidak tahu anak yang lebih cepat menangkapnya dengan nonton video, ya, dengan anak yang menggambar, dengan anak yang menulis. Kalau kita lihat anak-anak kita zaman sekarang, anak saya saja di rumah, ya, kalau nonton YouTube itu lebih cepat dia paham, lebih hafal, malah lebih pintar dari bapak, lebih nangkap. Karena dia metode pembelajarannya dengan audio visual, dengan gambar, dengan video. Anak yang seperti itu kita paksakan untuk menulis dari pagi sampai pulang jam 13. Kira-kira masuk tidak? Tidak, karena dia tidak berminat di situ, tidak menyenangi. Nah, ini yang diajarkan di kurikulum merdeka. Kita coba memahami keinginan anak itu. Nanti ada namanya pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat anak di kelas. Kemudian budi pekerti. Nah, budi pekerti selalu tidak tertinggal dalam tiap kurikulum, harus dijalankan, harus diterapkan, harus diamalkan. Kemudian bermain adalah kodrat anak. Anak-anak kita yang SMP, yang kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu pada kodratnya masa-masanya masa bermain. Masa bermain. Karena mereka itu lebih senang kalau bermain daripada belajar. Nah, di kurikulum merdeka dengan berhamba pada anak, kita coba ajak anak itu belajar sambil bermain. Kita gunakan metode permainan. Makanya kemarin ketika aksi nyata modul 1.1, saya ajak anak itu belajarnya menggunakan game pembelajaran dengan menggunakan game. Jadi mereka saya suruh HP, nanti linknya saya berikan. Di situ mereka mengerjakan permainan. Mungkin bapak ibu yang walinya anak kelas 7 tahu di HP. Tidak pernah saya pilih. Nah, kemudian perilaku kepemimpinan tadi, ya, sudah saya jelaskan tadi perilaku kepemimpinan. Ini perubahan paradigmanya. Ini yang harus kita ubah, Bapak Ibu. Selama ini kita menggunakan stimulus respon. Stimulus respon itu kita hanya menanggapi apa yang terjadi, apa yang kita hadapi. Kita harus merubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Ya. Apa bedanya stimulus respon dan teori kontrol? Yang pertama dari realitas kebutuhan kita sama. Dulu kita menganggap setiap anak itu kebutuhannya sama. Mereka perlu belajar ini sesuai dengan pelajaran kita. Kalau PKN misalnya, mereka perlu belajar sila Pancasila dengan cara mencatat 1, 2, 3 sampai 5. Nah, di teori kontrol ternyata realitas kebutuhan anak itu berbeda. Tidak hanya mencatat, bisa mendengarkan, melihat. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, kita dulu menganggap anak itu melihat hal itu sama, apa yang kita catat itu sama, apa yang. Tapi di paradigma baru, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Setiap anak itu mengartikan apa yang kita sampaikan, ada yang kita jelaskan itu berbeda. Ada anak yang berminat cepat akan cepat masuk, tapi anak yang tidak berminat dalam pelajaran kita, maka dia tidak akan bisa memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita menjadi berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita memaksakan anak itu harus bisa A. Padahal anak itu belum tentu ingin memahami A, bisa A. Ya. Dulu ketika kelas, saya memaksakan anak itu harus bisa pelajaran saya, harus dapat KKM. Tapi ternyata kita harus memahami anak itu mungkin belum berminat atau tidak ada minatnya dengan pelajaran PKN. Makanya walaupun kita remedi, kita ulang berapa kali, hasilnya seperti itu. Tidak ada perubahan, karena dia memang tidak berminat dengan pelajaran. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya kita kalau siswa melakukan kesalahan atau pelanggaran, ya, keburukan, kita akan salah, pasti nakal. Tapi ternyata di kurikulum mereka, semua perilaku siswa itu punya tujuan. Anak yang nakal mungkin. Kalau saya perhatikan di sekolah kita ini, kebanyakan anak-anak yang bermasalah itu keluarganya broken home. Kalau saya perhatikan, kita menurut pandangan Bapak Ibu. Kalau saya perhatikan seperti itu. Ada yang mungkin orang tuanya bekerja jauh, ya. Ada yang mungkin orang tuanya sudah tidak bersama-sama lagi. Ada yang tinggal dengan neneknya saja. Pagi kadang tidak makan berangkat sekolah. Ya. Nah, semua yang mereka lakukan, kenakalan yang mereka lakukan itu punya tujuan sekarang.
bukan karena mereka nakal. Mereka inginkan perhatian dari guru. Mereka inginkan kasih sayang yang tidak mereka dapat di rumah. Itu tujuan yang mereka lakukan. Kita lihat anak-anak yang orang tuanya atau keluarganya baik-baik saja. Anak kan? Tidak ada yang nakal, tidak ada yang bermasalah. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, orang lain bisa mengendalikan saya. Menurut murid, menurut kita, orang lain itu bisa mengendalikan murid, kita bisa mengendalikan murid. Masuk jam sekian, kerjakan ini, kerjakan itu. Tapi ternyata sebenarnya mereka yang bisa mengontrol mengendalikan diri mereka sendiri. Kita paksa mereka belajar, kerjakan ini, tugas ini, harus bisa. Tapi ternyata mereka yang mengendalikan. Kalau mereka mau mengerjakan itu pasti bisa. Tapi kalau mereka tidak mau mengerjakan itu, kita paksa seperti apapun, hasilnya tidak akan baik. Nilainya tidak akan mencapai kakaknya. Jadi pemaksaan ada pada saat membutuhkan gagal. Nah, biasanya kita dari awal menggunakan kata-kata yang hangat, baiklah kerjakanlah, ya, bagi selesai, bagi dapat nilai, bagi bawa KKM. Ketika mereka tidak menurut dengan bujukan kita, akhirnya kita paksa, ya, kita berikan hukuman. Ternyata harus kita ubah dengan melakukan kolaborasi dan konsensus. Kita kolaborasi, kita kerjasama dengan anak. Anak itu pengennya tugasnya seperti apa? Tidak hanya mencatat, mengajarkan tugas. Mungkin mereka bisa inginnya dengan menggunakan lagu, dengan menggunakan puisi, dengan video. Ya. Nah, kemarin ketika asesmen PH2 untuk anak kelas 7 itu saya suruh mereka membuat video di rumah. Kebetulan materinya penerapan sila Pancasila. Jadi saya suruh mereka membuat video ketika mereka menerapkan sila Pancasila di rumah. Sila pertama misalnya ketika mereka sedang sholat, mereka rekam, mereka videokan. Sila kedua ketika mereka saling dengan orang tua, mereka videokan. Sudah banyak yang mirip. Ternyata anak-anak kita ini banyak yang kreatif, banyak yang sudah bisa menggunakan editing video. Ada beberapa yang baik, yang sangat bagus dari nilai video. Ini miskonsepsi, salah paham tentang teori program. Ya, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita menganggap kita yang mengendalikan murid, ya, kita yang mengatur murid. Ternyata itu salah. Bukan murid mengatur kita, tapi murid mengatur diri mereka sendiri. Ya, kalau kita atur murid, kita paksa mereka duduk belajar kerjakan ini. Kira-kira berhasil tidak? Ada yang berhasil, ada yang tidak. Yang berhasil karena memang minatnya di situ. Tapi yang tidak berhasil karena mereka tidak berminat di situ. Walaupun kita paksa, kita kendalikan bagaimanapun, hasilnya tidak akan bagus. Kemudian ilusi, kritik, dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selama ini kita selalu mengkritik siswa, membuat siswa itu merasa bersalah. Kalau ini nakalnya, tidak pernah menjadi tugas. Ya, kritik, PA tak pernah pukul. Kita menganggap mereka itu bersalah, membuat mereka merasa bersalah. Ternyata hal itu bukannya membuat mereka menjadi sadar, membuat mereka mau mengerjakan tugas, tapi membuat mereka menganggap dirinya itu pribadi dan gagal. Bukannya mereka menjadi sadar, tapi apa ini? Sudahlah, aku ini dianggap ibu nakal, tidak lagi baik-baik. Ya? Sudahlah, aku ini dianggap ibu lambat, tidak lagi ada lagi. Itu. Kemudian ilusi penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah ini saya tadi bapak ibu. Ya? Ilusi penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di situ ada gambar kado, hadiah. Ternyata hadiah atau reward yang kita berikan kepada murid itu salah. Jika murid berprestasi, itu tidak bisa kita berikan hadiah atau reward penghargaan. Ada istilah di Madura itu dihukum oleh penghargaan. Misal kita suruh siswa menjawab pertanyaan A, siswa itu bisa kita kasih hadiah, misalnya kita kasih permen, kita kasih pena, kita kasih buku. Ya? Coba kita tanya dengan siswa yang lainnya, senang tak kawannya dapat buku? Ini kan, nah, akhirnya mereka akan bermusuhan. Si A itu dapat hadiah, tidak? Ya? Si A itu kita dapat jawab, aku baca itu tapi benar tidak tunjuk. Akhirnya antara dua murid ini terjadi permusuhan. Itu namanya dihukum oleh penghargaan. Padahal awalnya tadi dua siswa ini baik-baik saja hubungannya. Ketika diberikan reward tadi, hadiah tadi, yang satunya iri, akhirnya mereka bermusuhan. Nah, caranya bagaimana? Ternyata reward ini harus diberikan seluruh individu. Seluruh individu. Misalnya di kelas, ya, kita memberikan siswa yang juara 1, 2, 3, kita kasih piagam. Siswa lain pasti iri, karena mereka tidak mendapat piagam. Kalau di sekolah lain, teman-teman calon guru penggerak saya, ternyata mereka siasati, semuanya dapat piagam, dapat reward. Hanya karakter atau kategori yang berbeda. Misalnya, si A juara 1 berikan 1, si B berikan 2, si C misalnya si paling rajin, si D misalnya si paling pendiam, si E si paling datang terlambat. Tapi mereka dapat piagam, senang. Akhirnya semuanya senang, tidak terjadi yang namanya rasa iri dan permusuhan. Kemudian yang terakhir, ilusi orang dewasa mempunyai hak memaksa. Selama ini kita menganggap kita sebagai orang tua, orang dewasa boleh memaksa anak. Kalau anak tidak makan, kita paksa, duduk sini makan. Tapi ternyata itu tidak boleh dilakukan. Kita mengiringi anak, ya, makannya seperti apa maunya. Apakah mereka inginnya makan sambil nonton TV, ya, makan sambil main HP, seperti itu.
Kalau anak kita paksa, ya, kalau anak kita paksa, untuk seterusnya anak itu tidak akan menjadi mandiri. Mereka harus selalu dipaksa. Ketika kita tidak paksa, mereka tidak akan bekerja, tidak akan melakukan tugasnya. Itu miskonsepsi atau salah paham dari teori kontrol. Sekarang kita masuk ke disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif ini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, artinya belajar. Selama ini mungkin kita menganggap kalau ditanya tentang disiplin itu kita datang tepat waktu, tertib, peraturan. Ternyata disiplin itu belajar. Disiplin itu belajar. Siswa datang terlambat, kita anggap dia tidak disiplin. Tapi seharusnya kita anggap dia sedang belajar disiplin. Bagaimana caranya supaya bisa datang tepat waktu? Hari ini datang jam 8, kita panggil. Nanti ada segitiga restitusi. Bagaimana cara menangani anak yang bermasalah? Kita panggil anaknya, kita gunakan segitiga restitusi, kita tanya masalahnya, nanti apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Disiplin positif adalah salah satu cara menerapkan disiplin dengan menumbuhkan kesadaran. Jadi kita harus membuat siswa itu sadar bahwa mereka itu perlu disiplin. Bukan kita paksa, kita perlu menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan murid tanpa menggunakan imbalan reward dan hukuman. Ya, seperti yang saya katakan tadi, untuk mendisiplinkan anak atau murid tidak bisa kita gunakan reward dan hukuman. Anak yang datang terlambat kita hukum, anak yang datang tepat waktu kita beri hadiah. Tidak bisa kita lakukan seperti itu. Mengapa? Ternyata ini efeknya berlaku ke depan di masa depan anak. Ketika kita tidak beri hadiah, kita tidak berikan hukuman, mereka akan tidak disiplin lagi. Misal si A datang jam 7.30, bagusnya datang 7.30 tepat waktu. Ini buku, ini pena. Besoknya dia datang jam 7.30, tidak kita kasih hadiah. Kayak semakin datang 7.30 dapat pena, dapat buku. Hari ini dapat apa? Tidak kita kasih hadiah. Besok tidak lagi datang 7.30. Karena dia mengharapkan hadiah, mengharapkan imbalan. Makanya kita perlu melakukan kesadaran. Aku harus datang jam 7.30 tepat waktu supaya aku bisa belajar dengan cepat. Tidak lalai, tidak berkurang waktu untuk belajar. Itu namanya disiplin positif. Motivasi berlaku manusia. Nah, untuk melaksanakan disiplin positif ternyata ada motivasi. Motivasi ini yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Mungkin kita juga mengalami Bapak Ibu ya. Kita mengalami, anak juga mengalami. Apa yang menyebabkan kita melakukan sesuatu? Ternyata ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa kita datang tepat waktu? Kenapa kita masuk jam 7.30 tepat waktu? Tidak datang terlambat. Karena kita tidak ingin kena hukuman. Karena kita tidak ingin kena marah oleh ibu kepala sekolah. Ya? Karena kita tidak ingin ada ketidaknyamanan antara kita dengan guru lain dengan kepala sekolah. Itu motivasi yang pertama. Ini yang kurang baik. Kemudian motivasi yang kedua, yang agak baik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Sama seperti anak yang dapat data tepat waktu tadi kita kasih hadiah. Terkadang kita dulu juga seperti itu. Kalau aku datang tepat waktu, dia dapat apa? Kalau aku mengerjakan tugas ini, saya dapat apa? Ya? Kalau saya mengerjakan ini, saya dapat apa? Sama seperti seleksi guru penggerak. Banyak kemarin bapak ibu guru yang tanya itu, Pak kira-kira kalau aku melak guru penggerak, aku dapat apa? Ya? Pak kira-kira kalau aku dapat guru penggerak, aku baca sertifikasi ya? Nah, itu motivasi yang kedua untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Nah, yang paling baik, yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang diyakini. Ternyata seharusnya kita itu melakukan sesuatu karena kita ingin meningkatkan kualitas diri kita. Jujur Bapak Ibu ya, ketika saya mendaftar guru penggerak, motivasi yang saya tanamkan pertama kali, saya ingin tahu kira-kira saya mengajar ini sudah benar atau belum. Nah, pula waktu aku ngajar anak ini banyak yang bawa pertanyaan. Ya, soalnya yang menjadi motivasi. Kalau seandainya saya sudah benar mengajar, anak saya tidak mungkin murid saya dibawa pertanyaan. Itu yang ingin saya tahu. Masalah yang lain-lain, ya, ada apa, ada sertifikat, itu hanyalah bonus dari saya. Ini 3 motivasi perilaku manusia. Kebutuhan dasar manusia. Untuk melakukan motivasi perilaku, mereka mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia punya kebutuhan dasar. Yang pertama kebutuhannya bertahan hidup. Anak-anak yang nakal ternyata kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Seperti yang pagi-pagi tadi berangkat sekolah dan makan. Bagaimana mereka bisa belajar? Kalau kebutuhan untuk bertahan hidupnya makan saja tidak terpenuhi, otomatis nanti di sekolah tidak konsentrasi belajar. Perlunya apa? Bagaimana bisa belajar? Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak kita yang nakal, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya tidak terpenuhi. Kalau tidak kita minta perhatian, kalau minta perhatian. Karena mereka di rumah, orang tuanya mungkin bekerja jauh, ada orang tuanya yang sudah berpisah. Mereka di sekolah ingin disayang oleh bapak ibu guru. Makanya mereka menentukan perilaku yang berbeda dari teman lainnya. Kemudian permasalahan.
penguasa ini mereka mau dianggap mampu, pintar dalam pelajaran itu. Ya, mereka menguasai materi yang kita ajarkan. Tapi terkadang anak itu tidak terpenuhi kebutuhan itu. Tidak menganggap anak itu pintar, tidak menganggap anak itu bodoh. Mereka tidak paham dengan pelajaran kita. Padahal karena mereka tidak berminat di situ. Kemudian kebebasan. Sering mungkin bapak ibu mengajar di sekolah, di kelas, ya, anak itu ada yang mungkin tidur, ya, malas mencetak. Ternyata mereka merasa tidak bebas. Mereka ingin melakukan apa yang mereka inginkan. Pada saya kan pembelajaran dari siang, mereka ingin belajar itu pakai gambar, pakai video, pakai suara. Mereka tidak bebas untuk mengekspresikan keinginannya, minat. Kemudian kesenangan. Ini yang kebutuhan yang kelima, mereka tidak senang dengan pelajaran kita. Anak itu kalau mereka senang dengan pelajarannya, ya, otomatis mereka akan bersemangat, aktif ketika belajar. Mungkin bapak ibu bisa tanya anak-anak, ya, belajar apa lagi mama? Belajar apa lagi mama? Belajar apa lagi mama? Ya. Ketika mereka bilang pelajaran tak ini cuma senang mereka di pelajaran itu, otomatis mereka akan aktif semangat ketika mengikuti pelajaran. Tapi ketika mereka tidak senang, bapak ibu paksa bagaimanapun, hasilnya tidak akan bagus. Karena mereka duluan, mereka tidak mau. Kemudian posisi kontrol dan tidak restitusi. Ini ilmu baru yang saya dapat ketika mengikuti pendidikan itu. Ada namanya teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Kalau hukuman kita sudah kenal selama ini, ya, ketika anak bersalah kita hukum, ketika anak melanggar kita hukum. Ternyata cara itu salah. Anak itu seharusnya kita gunakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita misalnya ambil contoh anak, ketika aksi nyata modul 1.4 kemarin demonstrasi kontekstualnya, kami diberi 2 skenario anak yang bermasalah. Di situ kami selesaikan masalahnya dengan segitiga restitusi, anak yang terlambat dengan anak yang suka mencontek. Bagaimana caranya supaya anak itu tidak terlambat lagi, tidak suka mencontek lagi? Kalau kita kasih hukuman, mereka tidak akan berubah. Yang mencontek mungkin pada waktu itu tidak lagi ketika kita hukum, tapi kedepannya masih. Anak yang terlambat ketika kita hukum tidak terlambat lagi, tapi esok-esoknya masih terlambat. Seharusnya kita ciptakan kondisi, kita arahkan mereka untuk memperbaiki kesalahannya. Bagaimana caranya supaya mereka tidak terlambat lagi? Kita berikan solusi. Kita arahkan mereka untuk memperbaiki kesalahannya. Ketika melakukan restitusi, ada 5 posisi kita sebagai guru. Yang pertama, penghukum. Ini mungkin kebanyakan guru masih di posisi penghukum. Ketika anak bersalah, kita berikan hukuman. Ternyata ketika anak kita berikan hukuman, motivasi mereka untuk berubah itu motivasi dari luar, karena kita paksa, bukan karena kesadaran mereka sendiri. Kemudian membuat merasa bersalah. Kata saya tadi, kalau tidak pernah kita tugas, kalau tidak datang terus, itu tidak membuat rasa bersalah. Akhirnya mereka menjadi pribadi yang gagal. Sudahlah, aku punya ibu, tidak boleh belajar, aku melanggar terus, tidak belajar. Itu membuat merasa bersalah. Itu masih motivasi dari luar. Kemudian posisi yang ketiga sebagai teman. Nah, dulu Bapak Ibu saya anggap posisi sebagai teman ini bagus. Kita mendekati murid itu sebagai kawan, kita ajak cerita, kita ajak curhat, ya. Kita ketahui masalahnya, latar belakangnya. Pada awalnya itu bagus sebenarnya, tapi ternyata untuk ke depan posisi sebagai teman ini tidak bagus, tidak baik. Karena murid akan bergantung kepada guru yang dianggapnya sebagai teman. Dia hanya akan berperilaku baik ketika berhadapan dengan guru tersebut. Ketika dengan guru lain yang tidak dianggapnya sebagai teman, dia akan kembali berubah. Mungkin dengan pelajaran Pak Asidi, dia dengan guru mantap kan? Karena dia bestial dengan Pak Asidi, ya kan istilahnya. Tapi ketika dengan Pak Boyo, kembali dia berubah. Karena dia tidak berteman dengan Pak Boyo. Dia akan tergantung kepada guru yang dianggapnya teman. Ketika dengan guru lain, dia akan kembali berubah. Kemudian posisi yang keempat sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini, dia selalu berlandaskan kepada peraturan. Datang terlambat, sesuai peraturan yang datang terlambat hukumannya lari misalnya. Sesuai peraturan kalau mencontek hukumannya dapat nilai 0. Tidak ada toleransi, hanya berlandaskan peraturan. Sedangkan kita dulu bukan robot, selalu ada toleransi. Mungkin siswa yang datang terlambat tadi, ya, mungkin dia tadi malam melewati rumahnya jualan sampai jam 12. Akhirnya biasanya datang terlambat. Ya. Kalau kita di posisi pemantau, anak seperti itu pasti kita vonis bersalah datang terlambat. Karena kita sesuai peraturan. Jam 7.30 datang tepat waktu. Kalau terlambat bersalah.
Yang lain ternyata posisi manajer. Bagaimana posisi manajer? Posisi manajer ini ketika kita bisa membimbing, mengarahkan murid untuk memperbaiki kesalahannya. Anak yang datang terlambat karena membantu orang tuanya jualan tadi, kalau kita sebagai posisi pemantau, kita anggap bersalah. Ketika dengan posisi manajer, ya, kita panggil, kita ajak duduk berdua, kita tanya, aku anak datang terlambat. Aku semalam rewel mak jualan pak sampai jam 12. Kayaknya kesiangan banget. Kalau anak yang seperti itu kita hukum, dia akan dong. Dia tidak akan mau lagi membantu ibunya jualan. Mas, gara-gara rewel mak jualan, datang terlambat. Ya. Tapi ketika kita tanya, apa nak datang terlambat? Kita tahu masalahnya, kita arahkan. Lain kali, nah ya, kalau nak bantu waktu jualan itu boleh. Tapi jangan sampai jam 12, jam 10, jam 9, berhentilah besok nak sekolah. Supaya tidak kesiangan. Kita arahkan seperti itu. Itu sebagai posisi manajer. Kita berikan solusi, kita arahkan mereka supaya memperbaiki kesalahannya. Terkadang anak kita ini Bapak Ibu tidak tahu apa yang harus mereka lakukan supaya tidak lagi melakukan kesalahan. Terkadang ketika ulangan mereka dapat nilai kecil, bawa KKM. Mereka tidak tahu kalau mereka itu bersalah. Ya. Ketika remedi sama seperti itu. Caranya kita arahkan. Nah kalau nak ulangan, ya, supaya dapat KKM, malamnya belajar. Jangan main HP, main game. Mereka tidak peduli dengan nilai sekarang. Mereka tidak tahu kalau nilai itu berharga kalau mereka mau melanjutkan ke SMA nanti. Ilmu yang mereka pelajari nanti kan ketika akan masuk SMA akan dites, ada seleksinya. Mereka tidak tahu, mereka tidak sadar. Nah, ini segitiga restitusi, ilmu baru yang saya dapat ketika mengikuti pendidikan bergerak. Segitiga restitusi ini, pertama kita harus menstabilkan identitas. Bagaimana menstabilkan identitas? Anak yang datang terlambat tadi, jangan langsung kita marahi. Kita panggil dulu. Tidak apa-apa benar datang terlambat. Wajar, manusia memang ada salah. Tapi halangan datang terlambat. Itu cara kita menstabilkan identitas. Misal lagi contohnya anak yang luar. Kemarin ada anak yang menyobek banner kita untuk OSIS ya. Nah, anak itu langsung lagi enggak? Ya kan? Karena dia merasa bersalah. Nah, anak yang seperti itu harus kita stabilkan dulu identitas. Kita panggil, ada apa benar? Mau yang berbeda. Mungkin kau hilang. Ya, dia mau pasti pernah salah. Karena dia sudah trauma dulu, sudah takut dulu. Makanya dia kemarin tidak berani menghadap ketika kita panggil. Tapi dia malah mengizinkan. Karena dia sudah takut dulu. Kita stabilkan dulu, kita tenangkan dulu. Setelah tenang, baru nanti kita aktifasi tindakan yang salah. Kita tunjukkan bahwa tindakannya menyobek banner itu salah. Seharusnya banner itu dijaga, dilepas, dikumpulkan, dikembalikan kepada guru. Jangan disobek. Kita kasih tahu bahwa perbuatannya, tindakannya itu salah. Setelah itu baru kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini sesuai dengan prinsip yang diyakini. Prinsip yang dianutnya. Kira-kira juga, ya. Kalau seandainya wayak banner itu salah, itu benar. Pasti dia jawab salah. Dan mungkin dia benar. Ketika dia sudah menjawab salah, ya, di situ kita mulai telusuri lagi. Kalau salah, seharusnya bagaimana? Ketika mereka menjawab salah, seharusnya bagaimana? Mereka akan menjawab nanti. Seharusnya cek nifal, seharusnya aku tidak nyobek itu, seharusnya punya tahu dulu, bodoh, kasih, kan? Nah itu menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi. Ketika demonstrasi kontekstual, ini tugas kami untuk mempraktekkan segitiga restitusi. Ini kemarin lokasinya di perpustakaan, izin dengan ibu dari Pak. Nah, anak diberikan skenario bahwa dia melakukan pelanggaran dengan datang terlambat. Kita stabilkan dulu identitasnya. Banyak terlambat, tidak masalah, ya, manusiawi. Tidak mungkin kita itu selalu bangun pagi, selalu datang tepat waktu. Kita hanya manusia, hanya bisa berusaha. Allah yang menentukan. Sama seperti kita, Bapak Ibu, selalu berusaha pagi datang dari rumah. Tapi ada baik kalian, ya. Kalau saya di rumah itu terkadang kunci kadang buang air, mau tak mau buang dulu, bersihkan gitu, ya. Kadang anak bangunnya lambat, sudah kita paksa masih. Padahal kita sudah berusaha datang pagi, bangun sudah subuh, ya. Tapi selalu saja ada halangan. Terakhir cara yang paling tepat untuk menerapkan budaya positif atau disiplin positif, pertama kita harus membuat dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini baru saya dengar Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga benar. Selama ini yang kita tahu hanya peraturan kelas. Peraturan kelas. Dilarang datang terlambat, dilarang ribut di kelas, dilarang mengganggu teman. Itu peraturan kelas. Ternyata peraturan kelas itu salah. Sekarang dirubah menjadi keyakinan kelas. Kalau menurut Bapak Ibu, mengapa peraturan kelas itu dirubah menjadi keyakinan? Peraturan kelas dibuat oleh
guru. Benar. Kalau keyakinan kita susun bersama-sama dengan murid. Jadi kesannya tidak dipaksa, tapi keinginan mereka. Peraturan itu biasanya dibuat oleh guru, ditetapkan oleh orang lain. Ketika peraturan itu dibuat oleh orang lain, kita belum tentu melaksanakannya, melakukannya. Misal seperti kemarin, keyakinan kelas disusun bersama-sama oleh warga kelas dengan dipandu oleh guru atau wali kelas. Jadi kita ajak anak-anak itu membuat keyakinan kelas. Mereka itu inginnya kelas itu yang bagaimana, bukan peraturan kelas. Bagaimana caranya membuatnya? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak dan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini oleh warga kelas. Anak-anak kita itu tahu sebenarnya sopan santun, disiplin, datang tepat waktu, nilai-nilai kebajikan universal, saling menghormati, tidak berkata kasar. Tapi itu tidak diyakini oleh mereka, tidak dilaksanakan karena mereka memang belum menyadarinya. Kalau kita yang sudah dewasa sudah tahu, kita harus hormat dengan orang lain supaya kita juga dihormati oleh orang lain. Kita harus membantu orang lain supaya kita juga dibantu oleh orang lain. Kalau anak-anak kita itu belum sadar, belum punya kesadaran keyakinan tentang itu, karena mereka belum mengalami. Untuk membentuk keyakinan kelas, ini prosedurnya Bapak Ibu. Yang pertama, kita silakan anak-anak untuk melakukan curah pendapat. Curah pendapat ini istilahnya sharing, ya, curhat. Jadi anak itu nanti cerita, Pak, aku itu pengennya kelas itu kayak ini, ya, pengennya ketika belajar seperti ini. Kita dengarkan apa yang mereka inginkan. Setelah mereka curhat, ya, kita catat semua keinginan mereka di papan tulis atau karton. Nah, kemarin yang saya foto-foto saya tempel itu curahan pendapat. Benar-benar kemarin paketnya di kelas 1. Setelah kita catat masuk tadi, ya, kita ubah keinginan mereka itu menjadi kalimat positif. Selama ini kita tahu peraturan kelas itu misalnya tidak boleh datang terlambat, tidak boleh mengganggu teman yang lain. Itu kalimatnya negatif. Ingat tidak Bapak Ibu bahasa? Ya, tidak misalnya datang terlambat, tidak mengganggu teman. Kalimatnya negatif. Kita ubah kalimat yang negatif tersebut menjadi kalimat yang positif. Kalau tidak boleh datang terlambat, kalimat positifnya apa kira-kira? Jangan Datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Tidak boleh mengganggu teman. Kalimat positifnya apa kira-kira? Saling menyayangi, saling menghormati. Kita ubah menjadi kalimat positif. Nah, dari kalimat positif tadi, kalimat positif tadi kita kelompokkan nilai-nilai kebajikan universal. Kemarin ketika curah pendapat di kelas 1, kebanyakan anak itu menuliskan tidak ribut di kelas, tidak mengganggu teman. Nah, kalimat-kalimat seperti itu kita kelompokkan, masuk ke dalam datang tepat waktu, masuk ke dalam saling menghargai, saling menghormati. Kita kelompokkan sehingga hasilnya nanti nilai-nilai kebajikan universalnya hanya sedikit. Jadi peraturannya tidak banyak, nanti ada 10, 15, tapi kita lakukan semuanya menjadi nilai-nilai universal. Datang tepat waktu, saling menghargai, saling menyayangi, kemudian lagi menghargai pendapat. Setelah dapat keyakinan kelasnya, 5 tadi misalnya, itu kemudian disepakati oleh seluruh murid yang ada di kelas. Setelah disepakati, disetujui, lalu nanti ditandatangani oleh seluruh murid yang ada di kelas. Hasil dari keyakinan kelasnya disepakati, ditandatangani, kemudian nanti ditempel di kelas. Setelah ditempel di kelas, jadi mereka setiap hari ketika masuk kelas tahu, oh ini keyakinan kelas kami. Satu, saling menghargai, datang tepat waktu. Ketika mereka sudah sering melihatnya, nanti akan terpatri sendiri di dalam hati mereka. Kalau tiap hari itu kan otomatis mereka akan hafal. Ketika mereka hafal, mereka akan menyadarinya, mau melakukannya. Ketika mereka menyadari dan mau melakukannya, tidak perlu lagi kita paksa. Mereka akan datang tepat waktu dengan sendirinya, tanpa kita hukum, tanpa kita beri hadiah. Itu keyakinan kelas. Jadi aksi nyata ketika menyusun keyakinan kelas di kelas 1. Jadi pertama siswa saya bagikan sebilah kertas tempel yang selipat. Nanti di kertas itu mereka tuliskan peraturan kelas yang mereka inginkan seperti apa. Misalnya tadi tidak ribut di kelas, tidak datang terlambat, tidak mengganggu teman. Nah, kertas itu mereka tempelkan. Nah, mereka tempelkan di depan kelas, di kertas yang kita siapkan di kantor. Nah, seperti itu ditempel. Mereka juga semangat kalau menulis tempel bergerak seperti itu daripada duduk mencatat diam kumpul. Ini
sehingga bisa kita tiru untuk proses pembelajaran. Misalnya kita inginkan siswa itu menjawab sila-sila Pancasila. Contohnya misalnya, mereka tuliskan di kertas yang kita bagikan, nanti mereka tempel di depan satu persatu. Nanti sama-sama kita koreksi, benar tidak jawaban mereka. Setelah dapat peraturan kelasnya yang ditempel, peraturan kelas yang mereka inginkan itu kita ubah jadi kalimat positif. Seperti datang, tidak datang, terlambat tadi menjadi datang tepat waktu. Itu pembuatan keyakinan kelas dari kalimat positif. Itu tidak ada sama sekali dari mereka sendiri, kita hanya mengarahkan. Kalau datang tepat waktu, tidak terlambat, itu kalimat positifnya datang tepat waktu. Kalau misalnya kita mengganggu teman, itu kalimat positifnya saling menyayangi. Dari kalimat positif tadi bisa tuliskan, kita jadikan keyakinan kelas. Setelah dapat keyakinan kelasnya ada 5 ya. Nanti kita tanya siswanya setuju atau tidak dengan keyakinan kelas tersebut. Nah, setelah diyakini, disetujui, baru nanti ditandatangani oleh siswa. Siswa kita suruh ke depan untuk menandatangani keyakinan kelas. Setelah disepakati dan ditandatangani, nanti kita tempelkan di dalam kelas biar mereka bisa membacanya setiap hari. Itu saja mungkin Bapak Ibu budaya positif di sekolah, hasil dari pendidikan penggerak modul paket 1 yang selama ini kami pelajari mulai dari bulan 8 sampai kemarin bulan 10 ya. Itu ilmunya banyak yang saya dapatkan sebenarnya, tapi satu mungkin Bapak Ibu, maaf sudah mengganggu waktunya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya, jadi untuk membuat keyakinan kelas, sama-sama kita akan membuat dulu peraturan kelas. Nanti akan Pak bagikan kertas sticky note ya. Masing-masing satu orang satu. Kertas ini nanti kalian tulis peraturan kelas yang kalian inginkan. Misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan ya di dalam kelas. Kalau misalnya tidak boleh mengganggu teman ya. Tidak boleh misalnya ribut di kelas ya. Masing-masing Pak bagikan satu, nanti dibuat satu orang satu peraturan kelas yang diinginkan ya. Paham? Belakang. Sudah ada semua? Nah, sekarang silakan tuliskan satu, ya, satu saja. Di masing-masing kalian menuliskan satu. Misalnya tidak boleh ribut, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, silakan tuliskan di kertas itu. Namanya tidak usah dibuat, namanya tidak usah dibuat. Untuk tulis peraturan kelas yang diinginkan. Satu saja. Ya alam. Masing satu. Namanya tidak usah ditulis ya, cukup tuliskan peraturan kelasnya saja. Satu saja. Tidak boleh
Mau Oke, mana saja pilih. Satu, jangan berebut. Ada satu. Yang sudah menempel silakan kembali ke tempat duduknya. Yang sudah menempel silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah semua? Sudah ditempel semua? Nah, oke. Kalau sudah ditempel semua, sekarang peraturan kelas ini akan kita ubah menjadi kalimat positif. Ya. Apa itu kalimat positif? Misalnya tadi kalian menulis ya di peraturan kelasnya. Nah ini, contohkan misalnya gini, tidak boleh ribut di kelas. Kalau dia menggunakan kata tidak, itu berarti kalimatnya negatif. Tidak boleh ya, berarti larangan. Nah kalau kalimat positifnya kita rubah, tidak boleh ribut di kelas ini seharusnya apa? Misalnya seharusnya menjaga ketertiban. Nah, menjaga ketertiban. Oke, ini sudah ya, kita ambil. Nah, kita pindahkan. Nah ini satu lagi, tidak boleh melepas sepatu. Tidak boleh melepas sepatu itu apa? Kalimat positifnya apa? menjadi serapi. Apa? Menjaga kerapian. Menjaga kerapian. Menjaga kerapian. Nah ya, nah ini ada lagi, tidak boleh ribut di saat jam pelajaran, sama ya seperti tadi. Nah, ini kita pindahkan saja langsung. Kemudian harus membayar uang kas. Nah, harus membayar uang kas. Apa kalimat positifnya? Menaati. Nah, menaati peraturan. Kan sudah ada aturannya, harus membayar uang. Nah, nih kita pindahkan. Dan tidak keluar masuk kelas. Tidak keluar masuk kelas itu apa? Menaati peraturan tersebut. Nah, tidak keluar kelas, keluar masuk kelas. Kemudian tidak boleh ngerokok di kelas, di sekolah. Ada di mana? Si menaati peraturan. Kemudian tidak boleh nakal. Tidak boleh nakal ini apa? Peraturan, ya, sama. Menaati peraturan. Dan tidak membuli teman. Tidak membuli teman itu apa? Saling menghormati. Menjaga apa? Menyayangi. Saling menyayangi. Ya, tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Bagaimana? Tidak boleh datang terlambat. Ketertiban. Disiplin
Disiplin. Waktu, ya, datang tepat waktu. Nah, tidak terlambat. Tidak boleh ribut di kelas sama tadi. Dan tidak boleh berkelahi. Tidak boleh berkelahi. Kalimat positifnya Pak. Lihat di sini. Saling menyayangi, ya. Tidak boleh ribut. Nah tadi, tidak boleh membuli. Tidak boleh ribut sama. Tidak boleh apa ini? Hah? Tidak boleh ribut. Apa ribut? Ribut ya? Nah, tidak boleh ribut di kelas sama. Tidak boleh melepas sepatu sama tadi. Mana? Ini ya. Nah, peraturan. Dan tidak boleh memakai topi dalam kelas. Peraturan. Ya. Dan tidak boleh makan sama tadi. Nah. Dan tidak ribut di dalam kelas. Nah, sama. Tidak boleh membuli teman. Mana tadi? Saling menyayangi. Dan tidak boleh melepas sepatu. Sama. Mana tadi? Ini ya. Mana hati? Tetap jangan di situ terus. Tidak ke situ. Tidak boleh merokok di dalam kelas. Sama ya? Tidak boleh ribut. Apa sih tidak boleh ribut? Dan tidak boleh menjadi teman sebangku di kelas. Tidak boleh kawan sebangku di kelas. Oh, bukan menjadi menjahili. Menjahili. Tidak. Masuk. Bukan Salim Muhammad. Tidak boleh membuli. Larang berkata kasar. Larang berkata kasar. Dan tidak boleh ribut sama. Tidak boleh mengeluarkan baju. Gimana? Peraturan atau kerapian? Kerapian. Tidak boleh keluar masuk sama. Boleh hati peraturan. Terakhir, tidak boleh menyantek. Tidak boleh menyantek. Apa kalimat positifnya? Dua, kejujuran. Kejujuran. Jadi, tidak boleh merokok sama. Tidak boleh merokok. Nah, ini kalimat positif, ya. Kalimat positif yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 kalimat positif ini ada kira yang sama. Artinya sama. Jaga ketertiban, menjaga kerapian, menaati peraturan, saling menyayangi, disiplin waktu, saling menghormati, sopan santun, kejujuran. Yang kira-kira sama artinya bisa kita gabung jadi satu. Saling menghormati dengan saling menyayangi sama ya. Jadi apa? Yang yakin saling menyayangi atau saling menghormati?
Kalau menyayangi menghormati tidak? Kalau menyayangi menghormati menyayangi atau tidak? Nah, kalau kita menghormati berarti kita menyayangi. Kalau kita menyayangi belum tentu. Jadi kita ambil tadi. Kita ambil yang pertama saling mengikat ya. Nah, saling yang kedua ada lagi yang sama. Ada tiba yang biasa kami sama. Karena nanti kaki ya kan? Kalau tidak kaki tidak. Jadi kita ambil jaga kaki. Saling menghormati dengan ini. Jadi sudah kita ambil sopan santunnya. Mana lagi? Ini sudah ya. Menaati peraturan sudah belum? Belum. Menaati peraturan. Menaati peraturan. Oke. Nah ya. Ini sudah masih disiplin waktu, saling menghormati, sopan santun dan kejujuran. Saling menghormati dengan membantu sama. Masuk di saling menghormati ya? Masuk ya? Nah, jadi kalau saya masuk di saling menghormati ya. Mana yang belum? Dilaku dengan sama ya? Ya, jadi dua-duanya kita tulis ya. Disiplin waktu dan kejujuran. Oke, ini sudah kita buat keyakinan kelasnya. Sudah setuju keyakinan banyak? Kalau sudah setuju, sekarang Pak minta perwakilan ya. Ada yang menandatangani tiap baris satu orang. Silakan cepat. Ayo dilakukan. Tanda tangan buat namanya ya. Maju. Nah, tanda tangan. Sini mana? Nah, namanya. Oke, sebelahnya. Namanya di bawah. Oke, lagi dari sini siapa? Pesan ini Oke, udah ya. Nanti yang lain
menyusul tanda tangannya. Nanti setelah keyakinan kelas ini kita selesai buat, nanti akan ditempel di kelas, ya, akan ditempel di kelas supaya kalian bisa membacanya, bisa mengingatnya, dan menaatinya, melakukannya. Oke? Sudah sepakat ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua.